Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya ingin membahas tentang pemakaian saya AC window, ini merek Rewa yang setengah PK ya kan. Ini udah saya pakai kurang lebih sekitar 3 bulanan kan. Nah, setelah 3 bulan saya menemukan beberapa hal yang saya sukai dan hal yang saya nggak sukai dari AC Rewa ini ya kan. Nah, sebelum mulai saya pengen jelasin dulu gimana cara saya pakai AC ini ya kan. Nah, kalau untuk listrik di rumah saya itu sekitar 1200 ya volt ampere itu tegangannya. Setelah itu AC ini tuh rata-rata setiap hari saya pakai itu dari 10 sampai 12 jam kan. Biasanya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi kan. Jadi makanya pas di malam hari aja kebanyakan. Dan kadang-kadang kalau hawanya lagi dingin tuh saya nggak pakai si AC-nya kan. Tapi mayoritas sih dalam sebulan mungkin ya 6 hari pasti saya pakai AC ini sih kan. Soalnya anak saya tuh yang masih bayi memang dia tuh gampang kepanasan kan. Nah, kalau untuk suhu yang saya pakai itu rata-rata saya pakai di 25 derajat, 26 sampai 27 maksimal kan. Saya jarang di bawah itu sih. Karena 25 dengan settingan kamar saya yang 3x3 dan lubang jendela dan lubang ventilasi atas pintu saya itu udah saya tutup. Kalau misalnya saya pakai AC ini, jadi suhu segitu udah lumayan dingin sih buat saya kan. Kenapa AC saya nggak saya liatin di sini? Karena udah saya pasang kan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo tonton video ini sampai habis kan. Saya pengen ngasih tahu 5 hal yang saya nggak sukai dan hal yang saya sukai dari AC ini ya. Kekurangan yang pertama dari AC Rewa ini adalah suaranya itu berisik kan. Nah, sekarang saya ngomong itu AC Rewanya saya hidupin ya kan. Jadi agan bisa dengerin apakah mengganggu suara saya. Makanya setiap saya buat video lain seperti video hewan, video ramen yang lain itu nggak pernah saya hidupin kan. Karena saya merasa setelah saya ngedit gitu, saya dengerin suara saya dengan AC yang dihidupin itu lumayan kerasa sih berisiknya kan. Tapi jujur ini nggak 100% kekurangan ya buat saya kan. Karena kan saya punya bayi yang sekarang umurnya kurang lebih 5 bulan. Dia tuh kan suka banget dengerin white noise ya. Kalau misalnya dia nggak dengerin white noise, dia tuh suka kaget tiba-tiba misalnya ada orang hidupin motor di dekat rumah saya. Karena kan kebetulan di kamar saya ini padat penduduk ya kan. Jadi dia gampang kagetan. Cuma kalau saya hidupin AC Rewa ini, dia tuh nggak gampang bangun kan. Kecuali suaranya gede banget kayak suara petir yang keras gitu, baru dia kebangun kan. Tapi selama saya hidupin AC Rewa ini, anak bayi saya tuh lumayan nyenyak sih tidurnya, nggak gampang kaget-kagetan kan. Nah, kalau saya sama istri, itu mungkin seminggu awal itu butuh penyesuaian ya kan dengan suara AC Rewa ini. Karena ya memang sih saya sebelum pakai AC Rewa ini, saya udah kan pakai blower 1 dan 2 kipas itu kan. Tapi suara AC Rewa ini itu kayaknya lebih besar dari suara kipas-kipas tadi yang saya sebutin kan. Jadi seminggu awal saya tuh kayak agak nggak nyaman sih. Cuma setelah saya udah mulai nyaman, ya kayak suara biasa aja kan. Saya malah dengernya tuh nyaman kan. Malah kadang kalau nggak denger suara AC Rewa ini pas saya tidur tuh kayak terlalu sepi gitu loh. Nah, mungkin setelah video ini saya pengen matiin AC-nya ya kan. Karena nanti audionya malah tambah berisik kan. Kekurangan yang kedua adalah kalau misalnya kita ngidupin AC ini itu butuh kurang lebih, kalau saya hitung-hitung ya kan, itu 5 menit waktu AC ini hidup sampai kerasa dingin di badan saya kan. Karena saya pakai kan suhu 25 derajat ya. Itu menurut saya agak lama ya kan, karena AC split yang biasa gitu kadang itu butuh waktu lebih cepet dinginnya kan. Kadang kita hidupin semenit 2 menit udah kerasa dingin kan. Kalau AC Rewa ini entah kenapa saya tuh butuh waktu ya 5 menitan lah. Jadi kalau misalnya hawanya panas, kita tuh harus bisa tahan panas mungkin 5 menitan kan, suhu gerahnya gitu loh. Setelah itu baru kerasa dingin kan. Nah, apalagi kalau misalnya agan tinggal di tempat lain kan beberapa hari, ditinggal AC-nya gitu, kita nggak tidur di kamar yang ada AC window-nya. Nah, setelah beberapa hari kita balik, pas kita hidupin lagi, itu lebih lama lagi waktu dinginnya kan. Saya nggak tahu kenapa itu karena unit saya atau memang sistem kerja AC Rewanya gitu. Tapi kalau agan rajin hidupin setiap hari ya dia tuh dinginnya lumayan agak cepet lah kan. Tapi cepet-cepetnya ya saya hitung mungkin 5 menitan baru dingin dia kan.
kekurangan yang ketiga, biasanya saya ngidupin di mode eco dan juga fan-nya auto ya kan. Itu banyak sih dibahas di internet, itu bisa membuat tagihan listriknya atau listrik dari AC-nya tuh lebih irit gitu loh. Cuma kekurangannya kalau pakai mode itu, eco dihidupin dan juga fan-nya auto, itu bisa membuat kita tuh kaget-kagetan kan ya, entah orang lain itu kaget-kagetan atau gimana. Cuma saya sama keluarga saya, istri dan anak saya yang masih bayi itu kaget-kagetan kalau pakai mode itu kan, karena kalau saya hidupin mode eco dan juga fan-nya auto, itu kadang-kadang AC-nya tuh mati hidup sendiri kan, dan matinya itu persis kayak suara jeglek listrik mati gitu loh kan. Jadi kadang kita kayak kaget kebangun-kebangun gitu kan. Makanya di pemakaian saya, mungkin setelah 1 bulan saya pakai mode itu, setelah itu saya udah nggak pernah pakai lagi kan. Jadi mode eco-nya selalu saya matiin, dan fan-nya saya atur di high aja kan, karena anak saya suka suara AC window ini ya. Tapi mungkin kalau Agan yang punya AC window ini nggak ngalamin hal itu, AC-nya gampang mati-matian tapi suara matinya kayak jeglek gitu, bisa tulis kolom komentar ya kan. Mungkin unit saya aja yang gitu kan, atau memang dari bawaannya kayak gitu ya. Nah, yang nomor 4 kekurangannya tuh ada di remote-nya ini kan. Kalau kita mau nyeting AC rewa, kadang agak ribet ya kan, apalagi mata saya kan lumayan minus 1,5 gitu ya. Tuh kalau ngidupin AC kadang saya bingung, ini udah bener nggak sesuai mode yang saya mau kan. Karena LCD-nya kan ada di AC window-nya ya. Beda sama AC split yang LCD-nya itu rata-rata ada di layar remote-nya gini kan, ada di remote-nya gini, jadi lebih simple kalau kita ngeliat menu-menu. Jadi kalau saya misalnya mau nyeting, mau nggak mau harus berdiri, harus deket-deket sama AC-nya, biar saya ngeliat suhunya udah bener nggak, modenya udah sesuai yang saya mau. Nah, itu jujur agak ribet sih kan. Makanya mungkin kalau misalnya si Rewa ngeluarin produk terbaru, bisa kok di remote-nya tuh ditambahin LCD gitu kan, biar lebih mudah kita nyetingnya kan. Kayaknya lebih bagus ada LCD di remote daripada ada LCD di AC-nya gitu kan. Yang terakhir kekurangan di suhunya ini ya kan, yang gampang berubah kan. Nah, kalau saya kan pemakaian saya biasanya di suhu 25, 26, dan 27 derajat kan. Kalau saya pakai di 26 dan 27 derajat, itu kadang-kadang suhunya itu dingin-dingin sendiri kan. Padahal sebenarnya saya nggak butuh dingin-dingin gitu loh. Soalnya dengan kamar saya yang ukuran 3x3 ini, dan semua lubang-lubang di kamar ini udah saya tutup, itu sebenarnya 26 derajat, 27 itu udah cukup sih kalau hawanya agak dingin gitu ya. Tapi kalau saya setting itu kadang-kadang dia tuh naik-naik sendiri kan. Maksudnya suhunya itu kadang jadi 25, 24 gitu. Kadang saya kedinginan kan. Padahal mode eco dan juga fan-nya tuh udah saya biarin high, kayak suhunya itu kayak dingin-dingin sendiri kan. Tapi beda kalau saya pakai di suhu 25 derajat ke bawah kan, 25, 24 dan seterusnya. Semakin dingin itu suhunya akan stabil segitu-segitu aja kan. Ya saya juga nggak tahu ini punya saya aja yang error, apa memang dia tuh kayak menyesuaikan dinginnya. Tapi yang saya rasain itu dagan. Nah, itu tadi beberapa kekurangannya kan, ada totalnya 5. Sekarang saya pengen bahas tentang kelebihannya kan. Yang pertama itu dari tagihan listriknya ya kan. Untuk AC Rewa dengan PK-nya tuh 0,5, pemakaian saya 10-12 jam sehari, dan listrik di rumah saya itu 1.200. Itu lumayan irit sih kan menurut saya. Ya rata-rata setiap bulan itu ngabisin, kalau saya lihat sebelum saya make dan juga sesudah saya make AC Rewa itu nambah mungkin sekitar 50.000 sampai 100.000 kan, nggak pernah lebih dari itu kan. Jadi lumayan irit lah untuk AC 0,5 PK ini. Ya buat orang kayak saya yang baru pertama kali beli AC dan saya tuh nggak pengen yang tagihan listriknya banyak, ini cocok banget sih. Nah yang kedua, perawatannya ini lumayan simple ya menurut saya. Dan saya selama 3 bulan pakai itu nggak pernah saya cleaning sama sekali, berfungsi dengan normal, dinginnya juga bagus. Tapi ada sekali momen saya tuh sempet ada lampu filternya itu nyala, berarti kan kita harus bersihin itu. Saya tarik filter di depannya itu, saya cuci, saya bersihin, saya pasang lagi, ya udah itu aja kan. Dan saya rencana deket-deket ini nggak ada bersihin AC-nya ya kan. Mungkin setelah pemakaian 6 bulan baru nanti saya akan bersihkan AC-nya kan. Nanti akan saya buatin videonya mungkin kalau misalnya cara bersihinnya itu gampang.
Dan saya ngelihat banyak tutorial di internet bersihin AC Rewa ini juga gampang ya kan, kita bisa bongkar sendiri, cuma buka beberapa baut gitu, kita semprot-semprot ya, nggak perlu nyuruh teknisi sih kan. Nanti dah saya buatin kalau misalnya ada waktu pas saya bongkar AC-nya ya. Nah yang ketiga yang saya sukai dari AC Rewa ini tuh dari bentuknya yang menurut saya minimalis kan. Ya memang sih mungkin AC split itu kan dia tuh lebih senyap, cuma menurut saya tuh kayak menambah ruang di rumah saya tuh lebih banyak kan, karena kita harus nyediain bagian indoornya dan outdoornya gitu. Cuma kalau ini kan simple indoor outdoor itu udah gabung dan bentuknya kecil, jadi kelihatan minimalis baik di dalam dan di rumah dan di luar rumah kita kan. Nah yang keempat itu dinginnya lumayan berasa ya kan. Pokoknya kalau saya bisa nyaranin Agan yang mau masang AC Rewa ini biar dinginnya maksimal, itu yang pasti Agan lubangin rumah Agan ya, bisa ngelubangin tembok atau misalnya kusen-kusen atau jendela Agan yang nggak kepake itu dilubangin sesuai ukuran AC-nya biar lebih minimalis. Ditambah lubang-lubang keluar lain yang terlalu besar gitu Agan tutup aja kan biar lebih dingin kan. Karena dengan pengalaman saya yang kamar saya 3x3 ini, dan kalau saya misalnya ngidupin AC itu kan jendela saya tutup, cuma ada satu jendela, pintu saya tutup, dan ventilasi di atas pintu itu juga udah saya tutup gitu. Nah dinginnya tuh lumayan kerasa banget kan. Karena saya pengalaman di kamar saya kan pakai AC Rewa ini suhu 25 derajat tuh udah lumayan dingin kan. Tapi beda sama rumah mertua saya, kadang kan saya juga nginep di sana ya sesekali gitu. Padahal udah pakai AC 1 PK gitu, kamarnya udah lumayan tertutup, itu mereka butuh suhu 18 derajat kan. Jadi menurut saya ini lebih irit ya kan, maksudnya dinginnya tuh lebih merata gitu sih. Ya walaupun nggak cepet sih dinginnya, perlu waktu kan. Nah yang terakhir keunggulannya menurut saya kembali lagi di harganya ya kan. Di harga 1,7 sampai 2 juta itu tergantung Agan kalau pinter-pinter nyari diskon, nyari hari-hari tanggal cantik gitu, Agan tuh udah bisa mendapatkan AC yang lumayan berfungsi kan. Sebenarnya biayanya masang AC ini lumayan murah ya kan. Kalau misalnya Agan bisa bobok tembok sendiri dan nggak butuh alat-alat lain, karena saya lihat di internet tuh ada orang yang pakai selang, dia tuh nggak mau bobok tembok. Ya menurut saya tuh kurang maksimal ya kan, karena outdoornya tuh kan kerasa hangat kalau kita taruh di dalam kamar, outdoor dan indoornya ya, jadi fungsinya tuh nggak terlalu kerasa kan. Jadi tetap Agan harus bobok tembok atau misalnya ada jendela atau lubang ventilasi yang nggak kepake, nah itu Agan pasang aja di sana. Apalagi kalau Agan bisa masang sendiri ya, atau bobok tembok sendiri tuh lebih irit. Tapi kalau saya dulu kasarannya sih saya cuma nyuruh tukang setengah hari buat bobok tembok saya sesuai ukuran AC-nya dan juga finishing biar rapi. Nah itu udah bisa sih, udah selesai, nggak perlu kita apa-apain lagi kan. Apalagi kalau biaya perawatannya ini lumayan murah, hampir nggak ada ya kalau bisa saya bilang, asal Agan bisa nyuci sendiri dan tutorial nyucinya udah banyak di internet, itu gampang banget nyucinya. Menurut saya AC ini tuh cocok sih buat Agan yang pertama kali pengen punya AC, cuma budgetnya tuh nggak terlalu banyak kan, dan budget perawatannya juga hampir nggak ada ya, jadi cocok buat AC ini. Cuma memang kekurangannya suaranya berisik, itu aja sih. Dan kita harus pastiin lubang-lubang di rumah kita tuh tertutup dengan sempurna kan. Kalau ada lubang yang gede, kayaknya AC ini nggak terlalu maksimal ya dinginnya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang pengalaman menggunakan AC window Rewa selama 3 bulanan ya. Intinya pemakaian saya tuh lumayan puas ya kan ya, walaupun ada beberapa kekurangan yang sudah saya jelasin tadi. Cuma buat AC yang pertama kali saya beli dan harganya murah, perawatannya juga mudah. Nah kekurangannya itu menurut saya ya normal-normal aja sih kan. Apalagi kalau misalnya Agan punya anak bayi, ini cocok banget pakai AC ini karena dia tuh kayak mengeluarkan semacam white noise yang membuat bayi kita tuh lebih nyaman tidurnya kan. Ya asal mode eco dan fan-nya dibiarin high aja aman sih kan, gitu aja sih. Ya kalau misalnya ada penjelasan saya yang nggak saya sebutin di video ini, langsung tulis saja kolom komentar di bawah ya kan. Ya kita belajar bareng dan juga kita sharing bareng. Mungkin ada orang yang pengen beli AC Rewa ini cuma agak ragu, ya mungkin Agan tambahin aja kan, biar kita
saling sharing lah gan. Tapi kalau dari saya tuh lumayan puas gan, karena setelah saya beli ini, saya mungkin ada pikiran suatu saat nanti kalau saya udah punya rumah sendiri, saya akan pasang AC Rewa ini selagi ada tempat odornya langsung keluar gan. Cuma kan masalahnya kalau AC ini, misalnya kamar kita itu di tengah dan pembuangannya itu nggak bisa keluar, karena mungkin kalau keluarnya itu ada ruang tamu atau udah tembok tetangga gitu. Nah, AC ini nggak cocok sih gan, dia lebih cocok kalau Agan punya pembuangan langsung keluar rumah Agan, baru itu cocok sih. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya, kan.